Dinasti Xiao. Chen Ping sedang duduk bersama Yun Li. Chen Ping hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang menaiki tangga ke surga. Oleh karena itu, Chen Ping berharap bisa tinggal bersama Yun Li beberapa waktu lagi untuk mempelajari lebih jauh tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, serta masalah menaiki tangga menuju surga. Terutama sekarang, ada banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao yang memperhatikan mereka dengan penuh nafsu, jadi Chen Ping tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, Chen Ping akan pergi ke kota Sun Mun untuk menjelaskan. Dia tidak menyangka hasil ini. Saat ini, mungkin ada tidak kurang dari 10 master puncak tingkat 9 Mahayana di sekitar dinasti Xiao. Orang-orang ini pasti datang untukmu. Batu roh abadi terlalu penting bagi orang kuat di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kata Yun Li perlahan, orang-orang ini bodoh. Bahkan jika batu peri itu sangat penting bagi mereka, apakah 10 istana akan menepati janji mereka? Jika kau membunuhku saat itu, istana 10 tidak akan memberimu batu abadi. Bukankah itu akan membuang-buang waktu dan tenaga? Chen Ping tersenyum tak berdaya. Itulah sebabnya orang-orang ini tidak segera mengambil tindakan. Mereka menunggu. Namun, sifat manusia itu serakah. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum orang-orang ini kehilangan kesabaran dan mulai menyerang Anda. 100.000 batu roh abadi, ini cukup untuk menggoda orang menjadi gila. Pada akhirnya, mereka pasti akan berjudi. Jika mereka kalah, hanya akan membuang-buang waktu untuk membunuhmu. Namun, jika mereka menang, 10 istana akan benar-benar memberimu batu roh abadi. Bagi para kultivator di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, itu seperti menentang kehendak surga dan mengubah nasib mereka. Berapa banyak kultivator yang terjebak di alam Mahayana hingga akhir hayatnya, tidak mampu menerobos ke alam transformasi abadi. Yun Li mengikuti Chen Ping dan berkata, dia baru mencapai puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kalau ada satu yang datang, aku akan membunuhnya. Kalau ada 2 yang datang, aku akan membunuh sepasang. Chen Ping tidak peduli. Bagaimana jika ke-10 guru Mahayana ini menyerang bersama? Berapa besar peluang Anda untuk menang? Yun Li bertanya. Ini. Chen Ping terdiam. Dengan 10 pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 9 alam Mahayana, Chen Ping takut dia tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang ini mungkin tidak akan bersatu. Sekarang setelah kamu mengalahkan Lin Kedong, banyak orang telah melihatnya. Mereka tidak akan pernah mengganggumu sendirian. Mereka pasti akan bersatu. Semakin banyak orang kuat berkumpul di sekitar dinasti Xiao, mungkin semakin banyak orang akan bersatu dengan mereka. Pada saat itu, kalian akan terjebak di sini. Yun Li menatap Chen Ping dengan geli. Artinya sangat jelas, yaitu, Chen Ping terlalu sombong pada awalnya, dan merasa bahwa mengalahkan seorang master alam Mahayana tingkat 9 puncak itu seperti memukul anak kecil. Meskipun hal ini memungkinkan Chen Ping untuk pamer, hal ini juga membuat semua orang di sekitarnya waspada dan mereka tidak akan melawan Chen Ping sendirian. Chen Ping bertanya, kamu ingin aku meninggalkan dinasti Xiao sekarang? Yun Li mengangguk, benar sekali. Selagi tidak banyak penguasa di sekitar dinasti Xiao dan mereka belum sepenuhnya bersatu, kau bisa pergi dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku tidak akan pergi.
Lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh Tuan Xi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap dinasti Xiao sesuka hati. Tetapi tepat saat kata-kata Chen Ping selesai diucapkan, terjadi gelombang di langit di atas dinasti Xiao, dan aura surgawi dan bumi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Seorang ahli di alam abadi, Yun Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Chen Ping juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Chen Ping mungkin tidak menganggap serius seorang master tingkat 9 di alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa mengabaikan seorang master di alam abadi. Ini akan menyenangkan. Aku tidak menyangka ada orang-orang bodoh di antara para penguasa alam abadi yang benar-benar percaya pada perintah pembunuhan 10 istana kita. Yun Li menatap Chen Ping dan tertawa. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan keluar dari kamar Yun Li dengan ekspresi serius. Ada kekosongan di atas dinasti Xiao. Lin Kevan membawa anak buahnya ke sini. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk membawa Chen Ping ke kota Sun Mun. Di sebelah kiri Lin Kevan, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah kotak-kotak, bersandar pada tongkat, dengan rambut acak-acakan, terlihat sangat aneh. Di sebelah kanan Lin Kevan, ada seorang pria berjubah hitam pekat, berdiri tegak dengan aura pembunuh di antara kedua alisnya, membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat. Nama lelaki tua itu adalah Hua Zhangweng dan nama lelaki itu adalah Mo Saiying. Keduanya adalah rekan dekat Lin Kevan, seperti halnya tetua buta kiri dan tetua buta kanan, yang melindungi Lin Keting dengan ketat. Kemunculan Lin Kevan menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah dinasti Xiao. Lin Kevan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah dinasti Xiao di bawah. Pangeran keempat, jika kau tidak mau melakukannya, maka biarkan kami berdua membantumu membawa Chen Ping keluar. Hua Zhangweng bertanya pada Lin Kevan dengan suara rendah. Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xiao Huangchao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Zhangweng berhenti bicara. Ada begitu banyak penguasa di sekitar dinasti Xiao, tetapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk mengambil tindakan. Tampaknya dinasti Xiao sama sekali tidak sederhana. Mo Saiying berbicara. Apa susahnya dinasti Xiao? Kaisar Xiao hanya berada di tingkat ke-8 alam Mahayana. Aku sendiri sudah cukup untuk melawan dinasti Xiao. Hua Zhangweng mendengus dingin dan sama sekali tidak menanggapi Xiao Huangchao dengan serius. Bahkan jika kamu bisa menghadapi Xiao Huangchao, bisakah kamu mengalahkan Chen Ping? Dia memukul pangeran tertua sampai dia muntah darah. Seorang kultivator alam Mahayana tingkat 2 menghajar putra mahkota hingga muntah darah, tetapi dia tidak mampu melawan. Anak ini jelas punya latar belakang. Kata Mo Saiying, pangeran tertua adalah orang yang sia-sia. Jika pangeran keempat mengambil tindakan, Chen Ping akan mudah ditangkap. Kata Hua Zhangweng. Lin Kevan perlahan menoleh dan menatap lelaki tua yang membawa tongkat bunga itu, matanya penuh dengan kritik tajam. Meskipun mereka semua tahu bahwa hubungan mereka dengan kakak tertua mereka tidak baik, kakak tertua mereka bukanlah seseorang yang bisa dihina atau dikomentari sesuka hati oleh para pelayan ini. Hua Zhangweng merasakan tatapan Lin Kevan dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Begitu saja, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao.
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan kemudian napas yang mengerikan menyapu. Pada saat yang sama, terdengar suara menghina, kalian ingin mengambil 100.000 batu roh abadi, tetapi kalian tidak berani bergerak. Kalian sangat pemalu. Bagaimana kalian bisa memiliki martabat sebagai orang kuat? Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan melakukannya. Sebuah bayangan hitam melesat menuju kota kekaisaran dinasti Xiao bagaikan kilat, langsung menuju Chen Ping. Karena orang ini bergerak terlalu cepat, seluruh kekosongan menjadi terdistorsi. Melihat seseorang hendak menyerang Chen Ping, Lin Kevan segera mengejarnya. Dia tidak bisa hanya melihat Chen Ping dibunuh oleh orang lain. Jika begitu, adik perempuanku pasti akan membenciku setengah mati jika dia tahu. Tetapi saat Lin Kevan hendak menyusul, bayangan hitam itu sudah menyerbu ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, saat bayangan hitam memasuki kota kekaisaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan keras, bayangan hitam itu lenyap seketika. Seluruh kota kekaisaran kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Kevan tercengang, semua orang menatapnya dengan linglung. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar Kaisar Xiao berbalik dan lari tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Lin Kevan dan dua orang lainnya yang masih di udara. Orang tua, apakah kau melihat seseorang tadi? Bayangan hitam itu lebih kuat darimu dan aku. Mo Saiying menelan ludahnya dan berkata, tidak, aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya mendengar suara wosh, dan kemudian, orang itu menghilang. Keringat dingin keluar di dahi Huas Hangweng. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao, dan dia sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Tapi bagaimana sekarang? Seseorang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia menghilang sepenuhnya. Jakun Lin Kevan berguling dan ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Hua Zhangweng, saya pikir Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Chen Ping. Sekarang setelah aku memberimu izin, pergilah dan tangkap Chen Ping. Lin Kevan berkata pada Huas Hangweng. Huas Hangweng menggigil dan berkata sambil tersenyum canggung, Pangeran keempat, Anda pasti salah dengar. Saya tidak mengatakan itu. Tidak, Lin Kevan menatap lelaki tua bertongkat bunga itu. Sama sekali tidak, demi Tuhan. Orang tua dengan tongkat bunga itu mengangkat tangannya dan hendak mengumpat. Pangeran keempat, Pak tua tongkat bunga itu tentu saja tidak mengatakan akan menangkap Chen Ping. Mo Saiying di samping berkata, Mo Saiying telah bersaksi untukku, aku jelas tidak mengatakan itu. Hua Zhangweng berkeringat deras. Jika Lin Kevan benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Chen Ping, bukankah dia akan berakhir seperti orang tadi, langsung berubah menjadi abu? Tapi tadi Hua Zhangweng berkata bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao sendirian. Sekarang jika dia diminta untuk menghancurkan dinasti Xiao, maka Chen Ping tentu saja akan keluar. Mo Saiying berkata sambil tersenyum main-main. Hua Zhangweng tercengang. Dia pikir Mo Saiying akan menolongnya, tapi dia tidak menyangka kalau Mo Saiying malah menunggu di sini. Ini jebakan untuknya. Mo Saiying, apa yang kau katakan benar-benar bagus. Huas Hangweng tampak tidak puas,
dan tangannya yang memegang tongkat sedikit gemetar. Aku baru saja mengatakannya dengan santai tadi. Siapa yang tahu kalau ini akan terjadi? Aku sangat takut. Kau sangat percaya diri, orang tua. Mo Saiying tersenyum, matanya berkilat menggoda. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau bisa menghadapi Xiao Huangchao sendirian? Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Tergantung situasinya. Huas Hang Weng buru-buru menjelaskan, aku tidak takut mati. Aku takut setelah aku mati, siapa yang akan membantu pangeran keempat? Haha, sepertinya kau takut. Mo Saiying tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Kupikir kau adalah seorang bocah tua nakal yang tidak takut mati, tetapi aku tidak menyangka kau juga seorang lelaki tua yang takut mati. Bocah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Hua Zhangweng melotot ke arah Mo Saiying, kau benar-benar gugup, kan? Kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak percaya kau bisa menghancurkan dinasti Xiao. Tentu saja aku tidak berani mengatakannya. Mo Saiying mengangkat bahu, berpura-pura santai, tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. Coba, bisakah kau mendorongku jika kau mencoba? Huas Hang Weng mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kau berani pergi, aku akan pergi bersamamu. Mari kita lihat siapa yang akan dipukuli sampai menjadi abu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Lagi pula, aku tidak ingin mati sendirian. Mo Saiying mengangkat alisnya, memperlihatkan senyum licik di sudut mulutnya, tapi kau harus ingat, jika aku terbunuh lebih dulu, jangan datang sambil menangis untuk mengambil mayatku. Jangan khawatir, aku tidak akan menangis. Huas Hang Weng berkata dengan serius, aku akan berdiri saja dan melihatmu dipukuli menjadi pai daging sambil tersenyum. Dasar orang tua, kau benar-benar tidak punya harapan. Mo Saiying menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Tapi serius, siapa bayangan hitam tadi? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa meninggalkan nama? Menurutku, sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Semakin kau memikirkannya, semakin kau akan merasa cemas. Hua Zhangweng menghela napas, matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Mari kita pikirkan cara membawa Chen Ping pergi terlebih dahulu. Setelah Huas Hang Weng selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Kevan. Bagaimana cara membawa Chen Ping pergi sekarang adalah urusan Lin Kevan. Mereka berdua tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa kau menatapku? Aku juga tidak bisa memasuki dinasti Xiao. Aku hanya bisa menunggu di sini. Lin Kevan berkata tanpa daya. Kalau begitu tunggu. Mo Saiying dan Hua Zhangweng keduanya mengangguk. Karena Lin Kevan berkata akan menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada cara lain.